Betul. Kalau modul ajar itu ada media. Kalau MPP itu hanya 3 Bapak Ibu. Kemarin beberapa waktu lalu di bulan Juni kalau tidak salah, Bu Yeni, Bu Sinta, kami berangkat ke Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk mereview panduan mata pelajaran. Kan Bapak Ibu ketika diberikan modul ajar, gimana ekspresinya? Mudah tidak? Modul ajar? Pusing, bingung ya kalau banyak gitu ya, berapa puluh halaman gitu ya. Dan nah itu didengar Bapak Ibu oleh pemerintah. Akhirnya pemerintah sekarang ini membuat contoh modul ajar dan RKP yang sangat sederhana. Nanti saya coba perlihatkan. Dan banyak di antaranya Bapak Ibu yang menjadi keluhan teman-teman guru dan kepala sekolah itu apa? Kurikulum Merdeka itu sulit, susah, apalagi? Gimana? Sukar, membingungkan, terlalu dasar-dasar. Yang negatif semua gitu loh. Tadi juga Pak Ketua PGRI menyampaikan bahwa memang kurikulum itu harus diupdate Bapak Ibu, gitu ya. Sekarang saya tanya, mudah mengerjakan kurikulum 2013, baik yang PP-nya ataupun KOSP-nya atau KSP-nya, atau lebih mudah kurikulum Merdeka? Oh, ada yang menjawab kurikulum Merdeka nih. Bapak siapa mereka? Pak Arif dengan Ibu Mina. Bu Nina dan Pak Arif lebih mudah kurikulum Merdeka. Ada yang menyampaikan lebih mudah K13? Ada yang tidak menjawab? Yang menjawab atau ditanya? Ya, kan seperti dulu ketika kita belajar. Jadi udah kurikulum Merdeka, udah kurikulum 2013. Tengok kanan kiri dulu gitu ya. Kalau teman kanan dia ngajar, kita ikut ngajar gitu. Lalu kita segini. Bapak Ibu, itu dirasa juga oleh sekolah bergerak. Mereka menyampaikan, ini kalau seperti ini rasanya kurikulum Merdeka itu menyiksa. Lebih mudah kurikulum 2013 atau Pak? Oh begitu? Iya betul. Yakin? Yakin. Lalu saya tantang dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini, seandainya Bapak dan Ibu menyatakan bahwa kurikulum 2013 lebih mudah, yuk kita membuat RPP kurikulum 2013 dan membuat KSP kurikulum satuan pendidikan atau KSP 2013 tanpa melihat contoh. Nah itu baru dari sana. Oh aku Pak Hesen. Oh ini ya. Kita akan terbuka ketika tidak ada contoh. Kenapa kurikulum 2013 banyak yang menyatakan mudah? Karena contoh prosedur Bapak Ibu tinggal klik di Google. Contoh KOSP 2013, contoh RPP 2013. Sudah banyak Bapak Ibu. Tinggal lihat ini saja. Jangan lupa ganti nama kepala dan ganti kepala sekolah di sini Magelang. Kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Silakan. Mau cari kemana? Mau cari ke Google juga model nasi gitu ya. Ada contoh tidak paham gitu. Kemudian ada contoh tidak sesuai. Kurikulum 2013 tidak ada istilah sesuai tidak sesuai Bapak Ibu. Ambil tadi ganti nama guru, ganti nama kepala sekolah, ganti alamat, identitas, selesai Bapak Ibu. Tapi ketika kurikulum Merdeka diberikan contoh modul ajar, dicontohkan LPP, diberikan contoh KSP, ketika dibaca ulangan ini, sekolah yang satu tidak akan paham. Karena dicontoh. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka itu ya sifatnya itu apa? Karakteristik peserta didik satuan pendidikan benar-benar diperlihatkan di sana. Makanya tadi sesama orang Majalengka saja antara Majalengka wilayah selatan dengan wilayah utara itu berbeda. Apalagi dengan beda wilayah, beda kabupaten. Dulu kan kita di kurikulum 2013 mempelajari apa Bapak Ibu? Ketika di 2013 bahasa Indonesia di guru bahasa Indonesia, ketika dilihat di teks itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang pantai, gitu kan? Banyak teks yang seperti itu. Sekarang sudah tidak bisa.
Demikian juga nanti dengan P5-nya Bapak Ibu, tema P5-nya. Di tema P5-nya bagaimana? Kita tidak akan orang talaga ya berbicaranya talaga. Makanya nanti kita lihat ke panduan. Di panduan P5 nanti kita akan buka seperti apa dan bagaimana P5 itu dimunculkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, ketika kita melihat dan ingin memulai P5 yang kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh tim atau guru katakanlah dan kepala sekolah wisata pendidikan itu apa? Tidak dulu menentukan tim. Kemudian yang kedua, tidak menentukan tahapan-tahapan. Tiba-tiba rapat, kalian mau apa? Buat rangginang. Ya, banyak. Buat rangginang. Tari di Talaga itu ada kesenian budaya apa contohnya? Orang Talaga. Maramis. Atau udah kasih tahu tadi misalnya ciri khasnya makanan Talaga itu namanya sih? Rampeyek. Tahu? Rampeyek. Jadi membuat rampeyek, membuat lagu. Sudah sejak pertemuan dan disepakati ya oleh peserta membuat rampeyek. Begitu besoknya, oh ini udah P5 nih, membuat rampeyek. Pertemuan ke-1, pertemuan ke-2 selesai. Pertemuan ketiga, keempat, kelimanya, audit. Itu yang paling banyak dirasakan Bapak Ibu oleh guru dan kepala sekolah. Kepala sekolahnya ikut musik. Kumaha dia dengan sekurang-kurangnya P5 di SD, mohon maaf, berapa CP? 2 CP? Kita lihat nanti struktur kurikulumnya. Bapak boleh dialihkan ke struktur kurikulum. Permen nomor 12 di PDF. PDF dan lagi ke kiri, lagi. Ini betul. Permendikbud nomor 12. Yang nomor 1 Pak. Bukan itu saya. Oh ini betul. Nah, boleh diarahkan ke bawah kurikulum yang 19 lagi yang ada tabnya tadi di bawah. Baik Bapak Ibu, ini kelas ini untuk SMP ya. Ini kelas. Nah ini yang kelas 1 nih. Kalau di Kecamatan Talaga, Bapak Ibu sudah kelas berapa saja yang sudah kurikulum merdeka? Kelas 1, kelas 2, 4, 5. Ini untuk fase A ya, kelas 1 ya, kelas A. Kita lihat alokasi untuk proyek itu, contohnya pada mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti itu 36 JP per tahun, Bapak Ibu ya, per tahun. Nah ini rata-rata 1 tahun itu berapa minggu Bapak Ibu? 1 tahun berapa minggu? 48. Bagaimana Ibu pengawas? 1 semester berapa minggu? 1 tahun berapa minggu? 40? 44. Kalau yang umum itu ya sudah terpotong ini itu 1 semester itu 34 minggu yang umum. Tapi kemungkinan lebih, makanya di sini kenapa muncul 36? Ya Bapak Ibu, 36 itu dengan asumsi 36 JP itu dengan asumsi Bapak Ibu bahwa untuk 1 semesternya itu 18
minggu. Berarti kalau 1 tahun itu 18 kali 2 berapa? 36. Nah ini 36. Berarti untuk alokasi kan kalau di sekolah dasar kan sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Mapel ini berapa JP ini ya. Kan contohnya untuk yang PAI saja itu kan 36 selama 1 tahun. Berarti kalau kita dipetakan ya mungkin 1 JP diambilnya ya. Ini penting Bapak Ibu melihat dokumen ini. Jadi ketika rapat itu tidak kemudian dirapatkan PP5 gitu. Begitu jalan 1 kali 2 kali pertemuan sudah selesai. Jadi kalau kita mau dibuatkan seperti menentukan proyek itu, tentukan dulu. Contohnya membuat kampanye. Jangan dulu kemudian besok langsung membuat kampanye. Tapi kan munculkan dulu permasalahan. Kenapa membuat kampanye? Kampanye dari mana asalnya? Gitu. Jadi belajar dulu filosofisnya bagaimana. Tanya, karena diajak dulu survei lingkungan, kemudian belajar dengan orang tua yang terdahulu ini. Di Talaga ibu ini, bapak ini dulu orang pertama kali yang membuat pabrik kampanye di Talaga. Ajak ke sana. Kenapa di Talaga ada kampanye? Kenapa ada tahu? Kenapa ada dan seterusnya. Jadi prosesnya panjang. Jadi tidak kemudian si anak itu praktek membuat kampanye, setelah praktek membuat kampanye bingung dulu. Jadi diciptakan dulu minggu pertama mau belajar apa. Memang mengajar P5 di jenjang SD, SMP, atau di SMP, SMA yang secara karakteristik peserta didiknya luar biasa, tingkatannya juga satu fase kan berbeda-beda. Lintas kelas lagi Bapak Ibu. Guru tadi Marawis ya, Ibu guru PA Marawis saja dari mana? Cek guru olahraga apakah 3S dan Pak 3S kan ada. Lalu gimana sih? Pasti itu Bapak Ibu ketika rapat P5 itu gitu. Kecuali ditentukan langsung oleh kepala sekolah. Udah ini saja P5 ya. Selesai kalau ketentuan dari kepala sekolah. Kalau hasil rapat itu pasti orang olahraga ingin mengembangkan dari sisi olahraganya. Orang PAI ingin mengembangkan dari sisi PAI-nya. Kata Bu Yenti sebagai guru bahasa Indonesia dan Bu Epi meningkat terbaik Pak. Jadi kata guru yang lain ternyata tidak paham. Akhirnya sebelum apa-apa kan sudah luar biasa perjalanannya Bapak Ibu. Nah kembali lagi ke sini. Ini alokasinya Bapak Ibu. Ini ada di halaman 20 dibuka nanti sampai rumah. Permendikbud nomor 12 halaman 20 ini penting karena menentukan berapa JP untuk kokurikuler P5, berapa JP totalnya. Ini kan baru yang PAI-nya saja. Kemudian nanti bahasa Indonesia berapa nih? Pendidikan Pancasila 36, bahasa Indonesia 72. Beda bahasa Indonesia alokasi untuk waktunya untuk kokurikulernya itu. Kemudian matematika 36, Napenjas 36, seni dan budaya 36. Jadi total P5 1 tahun itu 252 JP. Berapa hari itu Bapak Ibu? 1 hari berapa JP? Kalau di SD mana? Ada yang SMP di sini? Tidak ada ya? MI dengan SD sama nih. SMP? Bu MI dengan SMP? Nanti kita akan lihat yang SMP. Yang SD dengan ini sama kan sebetulnya seperti ini. Mungkin kalau di MI itu ada tambahan keagamaannya kan dipecah. Kalau di kita PAI saja kan. Kalau di MI itu ada cabang-cabangnya atau kalau kita namanya itu elemen gitu ya. Kalau di Gedung Merdeka itu 252 1 minggu berapa JP Bapak Ibu? 1 hari rata-rata berapa JP untuk SD? Berapa? 6? 35. Oh itu mas selanjutnya waktunya ya. Jadi di SD itu 35 menit 1 jam pelajaran ya. 1 hari rata-rata berapa JP? Berapa jam pelajaran? Maksimal ya di berapa? 6 7 kelas atas 7 252 dibagi 7 berapa hari itu?
Ayo coba kalkulatornya. 252 berapa? 36 hari Bapak Ibu. Berarti kalau kita nanti akan dibuatkan modelnya sistem blok, berarti 1 bulan lebih. Karena P5 itu bisa diimplementasikan dengan beberapa metode cara. Ada yang setiap hari. Berarti kalau setiap hari itu 36 hari, gitu ya. Setiap ada yang mingguan, gitu ya. Ada yang mingguan, ada yang sistem blok, ada yang harian. Silakan. Tidak harus sama antara satu pendidikan dengan satu pendidikan yang lain. Saya mau sistem blok. Biasanya sistem blok itu kalau 36 hari bagi rapor semester ganjil bulan apa? Juni ya. Berarti kalau di bulan Juni kita memulai P5-nya ketika menggunakan sistem blok, berarti di bulan apa? Mei. Jadi Mei Juni itu apa? P5. 1 bulan. Karena tadi 36 ketika 252 dibagi 7 itu jatuhnya 36 hari. Berarti Bapak Ibu ketika ingin membuat P5 dengan durasi berapa menit lagi? Nah Bapak Ibu, tadi sudah terjawab ya. Ini perhitungannya seperti itu. Jadi kelas 1, di kelas 1 untuk P5-nya itu kalau kita lihat di sini 36 hari. Silakan siapa yang mengajar di kelas 1. Kemudian berikutnya pun sama Bapak Ibu, tinggal lihat total di bawahnya. Jadi kalau kita mau menentukan P5 itu lihat dulu kurikulum ininya. Ini total untuk P5 252 sama. Berikutnya di kelas berapa nih? Berikutnya di kelas 6 nih. Kelas 6 di kelas 6 224. Kenapa 224? Lebih sedikit kenapa? Ya karena kalau kelas akhir itu sudah ada aktivitas ujian segala macam. Nah di sini 224. Nah ini totalnya. Lihat dulu kan Bapak Ibu ya, nanti perhatikan dari sini. Dan seterusnya silakan Bapak Ibu nanti dimulai dari halaman 22 bacanya sampai ke bawah. Boleh Bapak dipindahkan ke panduan P5. Masih di PDF. Nah ini sekarang kita masuk kepada alur Bapak Ibu. Alur untuk menentukan P5. Yang pertama di bawah nomor 1-nya di bawah baik kelas. Membentuk tim pelaksana proyek pembuatan program belajar Pancasila. Siapa di satuan pendidikannya yang sudah menunjuk ketua timnya? Ada? Belum. Jadi kemarin bagaimana kita? Belum. Baik bulan. Harus Bapak Ibu. Setelah ada tim, jangan lupa SK-kan oleh kepala sekolah. Kalau sudah di SK-kan, nah ini jadi ketua tim proyek ya. Itu harus di SK-kan Bapak Ibu. SK-nya contohnya banyak di gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh Bapak ke atas sedikit. Oh ini bisa sama-sama. Mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan. Makanya tadi setelah kita menentukan tim proyek, lihat dulu potensi ketersediaan SD, sumber daya alam dan sumber daya manusia.
manusia yang ada di satuan pendidikan. Jangan teater, ketika mau teater ya sesuai guru teater luar biasa. Siapa yang jadi guru teaternya? Guru dari luar. Itu makanya kenapa P5 menjadi mahal, Bapak Ibu? P5 menjadi mahal karena kita orientasinya ke produk. Yang kedua harus ada perayaan ulang tahun. Dan yang ketiga itu apa? Tidak berdasarkan melihat keberadaan atau ketersediaan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan. Akhirnya P5 menjadi mahal. Yang ketiga menentukan dimensi tema dan alokasi waktu. Tidak ada tujuan pembelajaran. Ingat, di kurikuler di P5 tidak ada TP, ATP, CP, tidak ada Bapak Ibu. Yang ada itu adalah menentukan dimensi tema dan alokasi waktu. Temanya tadi, kalau kita di jenjang yang tadi itu tadi sudah disebutkan tema-temanya ya. Kalau kebekerjaan itu SMK Bapak Ibu. Setelah menentukan dimensi tema dan alokasi waktu, ini dasarnya dari mana? Dari Permendikbud nomor 12 dari struktur kurikulum tadi. Baru tempat menyusun modul. Sama. Setelah menyusun modul, merancang strategi pelaporan. Teman-teman, poin 5 inilah yang kemudian mengapa P5 menjadi mahal, karena yang harusnya merancang strategi pelaporan malah melakukan apa? Panen karya atau karya. Kalau di guru penggerak panen karya, kalau kita ingin ikut-ikutan keren, akhirnya ada expo versi SD Talaga Betang 1. Itu yang menjadi mahal, Bapak Ibu. Tidak ada tuntutannya di sini pun. Yang harus dituntut itu melaporkan. Berapa kali laporannya? Sekurang-kurangnya dilaporkan 1 tahun sekali. Dan bersama dengan pelaporan intrakurikuler. Boleh tidak melaporkan per semester? Silahkan laporkan perkembangannya gitu. Tapi kan kalau SD itu ya 1 tahun sekali kan laporannya gitu. Jadi disatukan dengan pelaporan rapat yang intrakurikuler. Itu Bapak Ibu ya, alurnya terkait dengan ini. Jadi memang kenapa P5 ini menjadi banyak miskonsepsi? Ini sesuatu hal yang baru dan terkadang kita lebih percaya ke TikTok dibanding dengan dokumen ini, Bapak Ibu. Betul tidak? Permendikbud nomor 12 diluncurkan, guru-guru di satuan pendidikan ini ikut panik. Kenapa? Gara-gara nonton TikTok, di TikTok mata pelajaran PAI dan ekstrakurikuler pramuka dihapus. Akhirnya percaya, TikTok ya buat program dia mau dapat uang. Ibu pasnya aja guru saya juga. Ini Permendikbud Nadiem Makarim itu ganti saja gitu. Guru Bapak Ibu yang bilang kayak gitu. Terus ini ceria. Banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Bahkan yang paling ngeri itu guru yang tidak sama sekali pramuka, jangan pramuka, mau pakai baju pramuka saja tidak pernah, ikut-ikutan protes seolah-olah bahwa yang paling tersakiti. Pramuka dihilangkan ini ikuti juga Bapak Ibu, saya mengingatkan. Yang namanya pramuka itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu sifatnya apa? Mana suka, apalagi Pak?